Ya, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya adalah Mikael Isnosian dengan NIM 120210067, Prodi Teknik Sipil dari TPB 21. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS PKS saya, di mana saya melakukan 2 program dengan latar belakang di bidang fisika dan kimia. Ya, langsung saja ke penjelasan ke program pertamanya. Nah, ke program pertamanya itu di sini di bidang fisika ini latar belakang yang saya ambil adalah hukum ohm, di mana hukum ohm ini memiliki daftar pilihan tegangan, arus listrik, dan hambatan. Nah, langsung saja seperti biasa. Yang pertama, saya menggunakan include IOStream, di mana include IOStream ini berfungsi untuk fungsi output dan input. Nah, setelah itu using namespace. Nah, using namespace ini memberitahukan bahwa kita akan menggunakan semua fungsi yang ada di namespace std. Nah, setelah itu kita masuk ke integer main. Integer main ini berupa data array. Nah, data array yang saya gunakan di program 1 ini adalah integer dan string, di mana integernya ini variabel yang saya gunakan adalah i, n, dan pilih, dan string adalah string x. Nah, setelah itu saya membuat output biodata saya seperti ini. Setelah itu saya melakukan perulangan. Nah, di sinilah terdapat perulangan do yang diakhiri dengan while. Nah, lanjut ke cout-nya. Nah, di sini saya melakukan perulangan. Jika perulangan terjadi, maka perulangan itu terjadi dari line 17 sampai ke line 79. Nah, setelah itu saya menggunakan output sedemikian rupa sesuai dengan variasi saya, di mana daftar pilihannya itu ada tegangan, arus listrik, dan hambatan. Nah, nanti akan terdapat output pilihan, masukkan pilihan. Nah, user ingin memilih mau milih nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Nah, inputnya itu menggunakan integer pilih. Setelah itu masuk ke output banyaknya data. Nah, setelah itu diinputkan yaitu menggunakan integer n. Nah, lanjut ke setelahnya. Di sini saya akan mendeklarasikan kembali fungsi float dengan arraynya itu size-nya itu n. Ya, n. Nah, variabelnya yang saya gunakan adalah V, A, dan R, di mana V adalah tegangan, A adalah arus listrik, dan R adalah hambatan. Nah, setelah itu terjadi percabangan, di mana percabangan yang saya gunakan adalah memakai fungsi if. Nah, percabangannya itu saya menggunakan 3, yaitu pilih sama dengan 1, pilih sama dengan 2, dan pilih sama dengan 3. Nah, setelah itu saya menggunakan perulangan kembali, yaitu for. Nah, for ini saya menggunakan variabel i, yang dimana dimulai dari 0 sampai dimulai dari kurang dari n. Nah, setelah itu i++. Nah, setelah itu saya mengoutputkan seperti ini, data tegangan kayak. Nah, di sini terdapat i+1. Nah, i+1 seperti apa sih? Jika kita taruh i di sini, jika kita taruh i saja, maka data tegangan ke 0. Kenapa ke 0? Karena ini dimulai dari 0. Makanya saya +1 di sini. Jadi data tegangan ke 1, data tegangan kedua, dan seterusnya. Mengikuti banyaknya data. Setelah itu seperti biasa cout, input, arus listrik menggunakan array AI. Nah, hambatan menggunakan float RI yang tadi. Nah, di sinilah rumusnya. VI sama dengan AI dikali RI. Maka hasil yang didapat nilai tegangan ke, inilah ada output hasil. Sama seperti ini, I+1 menggunakan VI volt. Nah, sama penjelasannya dengan yang pilih sama dengan 1. Untuk pilih sama dengan 2 juga sama, hanya berbeda dengan output dan inputnya saja. Seperti itu. Begitu pula dengan pilihan 3. Nah, setelah itu, maka jika kita sampai sudah
terdapat hasilnya, maka akan ada output perhitungan selesai. Di mana jika kita mengulang, maka kita akan mengetik ya. Kalau ingin mengulang, kalau tidak nggak usah mengetik ya, ketik saja yang lain. Nah, jika kita ketik y, maka akan mengulang, yaitu menggunakan integer, yaitu menggunakan string x. Nah, inilah while x sama dengan y. Nah, jika kita string x ini kita inputkan adalah berisi y, maka program akan mengulang kembali dari line 17. Oke, coba kita run. Nah, masukkan pilihan. Misal kita memasukkan pilihan tegangan 1, baiknya data. Nah, data tegangan ke 1 harus listriknya 10, misal 10. Nah, didapatkan nilai tegangan yang pada data pertama itu adalah 100 volt, 10, misal 10. Nah, disinilah perulangan while terjadi. Jika kita ketikkan y, maka perulangan akan kembali, maka akan mengulang do-nya. Nah, misal kita mengetikkan selain dari y, maka program akan terhenti, selesai. Nah, langsung saja ke logaritmnya, yaitu pada program pertama logaritmnya yaitu ini. Nah, pertama-tama saya mendeklarasikan integer dan string, dimana integernya ini, variabelnya ini adalah i, n, dan pilih, lalu ke string x. Nah, saya mengoutputkan biodata saya seperti ini. Nah, setelah itu saya menggunakan perulangan do while sampai ke sini, sampai ke bawah sini. Nah, do langsung saya berikan output seperti ini. Hukum ohm, daftar pilihan, tegangan, arus listrik, hambatan, masukkan pilihan. Nah, kita masukkan pilihan. Nah, inputnya itu menggunakan integer pilih, yaitu ini, integer pilih. Jadi kita memanggil integer yang di atas. Setelah itu, maka akan terdapat output lagi banyaknya data. Nah, user akan mengikutkan berapa sih banyaknya data yang diinginkan, yaitu menggunakan integer n. Nah, setelah itu saya mendeklarasikan kembali real array, yaitu arraynya itu n dan variabel realnya itu adalah V, A, dan R, dimana V ini merupakan tegangan, A arus listrik, R hambatan. Nah, setelah itu saya menggunakan 3 percabangan, yaitu if pilih sama dengan 1, if pilih sama dengan 2, dan yang terakhir if sama dengan pilih sama dengan 3. Nah, setelah itu saya menggunakan perulangan kembali, yaitu perulangan for seperti ini, dimulai dari 0 sampai n-1, dimana n ini adalah banyaknya data tadi ini. Nah, maka akan keluar output seperti ini, data tegangan ke. Nah, i plus 1 ini yang dia jadi pertanyaan, kenapa sih i plus 1? Karena kalau saya bikin i saja di sini, maka ini dimulai dari 0, data tegangan ke 0, kan tidak masuk akal. Jadi saya tambahkan 1 jadi data tegangan yang pertama, output arus listrik. Nah, saya inputkan menggunakan float AI, ya kan. Setelah itu output hambatan, yang dimana diinputkan menggunakan float R array I. Nah, di sini terdapat rumusnya. Rumus ini saya menggunakan asin dengan V sama dengan A dikali R, tegangan sama dengan arus listrik dikali hambatan. Maka terdapatlah hasil outputnya itu, maka nilai tegangan ke sekian, hasilnya adalah bla 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 volt. Nah, lanjut ke pilih sama dengan 2. Sama sebenarnya dengan pilih sama dengan 1, hanya berbeda perlakuan output dan inputnya saja, dan ininya rumusnya.
Begitupun dengan pilih sama dengan 3 seperti ini. Nah, setelah itu masuk ke ini, maka akan didapatkan perhitungan selesai. Nah, jika kita ingin mengulang, maka akan ada pertanyaan seperti ini, ketik Y jika ingin mengulang. Nah, kita ketikkan Y, maka kita ketikkan Y dengan menggunakan string X. Nah, jika string X sama dengan Y yang kita inputkan, maka perulangan kembali dari sini sampai ke bawah sini. Begitupun seterusnya. Nah, mari kita coba mulai kan. Nah, misal kita pilihannya itu tegangan. Nah, terus banyaknya data itu adalah 2. Data arus listrik ke 1 10. Nah, maka nilai arus listrik ini ke 1 adalah 1 ampere. Data arus listrik kedua 10 volt 10 ohm. Nah, maka nilai arus listrik keduanya 1 ampere. Nah, inilah yang tadi outputnya ini, perhitungan selesai. Nah, ini tadi nih, ketik Y jika ingin ulang. Misal kita ketik Y, nah maka perulangan akan terjadi karena di sini ya kita menggunakan string X sama dengan Y. Jika kita mengikutkan string X yang sama dengan Y, maka akan terjadi perulangan. Nah, maka terjadi perulangan. Tetapi misal kita menginputkan selain Y, misal U, maka program akan selesai. Nah, setelah itu lanjut ke program yang kedua, yaitu di bidang kimia. Nah, permasalahan yang saya ambil adalah bagaimana sih menghitung hukum gas ideal menggunakan prinsip gas ideal, ya kan? Nah, ya sama seperti pada program yang pertama, yaitu integer I, N dan pilih, dan strings X. Nah, setelah itu outputkan seperti biasa biodata saya, ya. Terus saya melakukan perulangan do di sini, dimana perulangan terjadi dari hukum gas ideal sampai sini perhitungan selesai. Nah, seperti biasa masukkan saja outputnya sama seperti pada program ke-1, hukum gas ideal, daftar pilihan, 1 tekanan gas dan lain-lain. Nah, masukkan pilihan nih. Nah, saya menggunakan untuk masukkan pilihan ini, saya menggunakan input integer pilih, dimana user akan mengisikan mau pilih 1 atau 2 atau 3. Nah, setelah itu akan terdapat output banyaknya data. Nah, mau berapa sih banyaknya data? Misalnya kita isi 2. Nah, 2-nya itu menggunakan integer n. Nah, setelah itu saya mendeklarasikan kembali real array dengan arraynya itu n dan variabel realnya itu p, v, mol dan t, dimana p-nya ini adalah tekanan, v adalah volume, mol adalah mol itu sendiri, t adalah temperatur. Nah, karena di dalam hukum gas ideal ini memiliki tetapan yang konstan, yaitu tetapan R, yaitu senilai 0,08205. Di sini saya menggunakan declare real. Nah, saya menggunakan kembali percabangan if di 3 ini, pilih sama dengan 1, pilih sama dengan 2, pilih sama dengan 3. Nah, karena penjelasannya sama, saya menjelaskan pilih sama dengan 1 saja. Nah, di sini pilih sama dengan 1, saya menggunakan for dari 0 sampai ke n-1. Nah, setelah itu terdapat output seperti ini, data tekanan gas ke ini. Nah, I+1 ini juga sama maknanya nih. Jika saya menaruh I saja, maka data tekanan gas ke 0. Karena ini mulai dari 0, maka saya +1 kan sini biar lebih rapih. Nah, setelah itu saya menginputkan volume gas dalam satuan liter. Nah, lalu diinputkan kan mau berapa volumenya menggunakan real VI. Nah, setelah itu seperti ini juga jumlah mol gas menggunakan mol I. Konstanta gas ini berbeda. Saya langsung taruh di ini. Saya langsung memanggil ini. Ya, setelah itu ada temperatur. Saya menginputkan temperatur di mana
akan terdapat nilai di sini, bukan terdapat sih, dimana kita menginputkan nilai temperaturnya dengan menggunakan real TI. Nah, di sini adalah rumusnya itu PI sama dengan mol dikali R dikali T dikali per V, dimana maka akan didapatkan hasilnya itu adalah besaran tekanan gas ke seperti ini. Nah, sama halnya dengan untuk pilih sama dengan 2, pilih sama dengan 3, sama halnya dengan pilihan 1, pilih sama dengan 1. Cuman berbeda perilakunya itu, berbeda perilakunya, berbeda perhatiannya terhadap output, input, dan rumusnya saja. Untuk modelnya itu tetap sama seperti ini. Nah, setelah itu akan terdapat output perhitungan selesai. Nah, akan terdapat output perhitungan selesai dan ketika jika ingin mengulang. Nah, di sini perulangan do akan terjadi jika kita menggunakan string X ini dengan menginputkan Y seperti ini. Dengan mengetikkan Y, maka dia akan berjalan dengan true dan akan melakukan perulangan seperti ini. Nah, mari kita coba run. Nah, masukkan pilihan, misal 2 10 megas, baiknya data itu 2 misal. Nah, tekanan gas ini misal atmosfernya itu adalah, misal atmosfernya itu ya kan 20 atmosfer, 10 mol, 300 Kelvin. Nah, maka didapatkan hasilnya ini adalah 12,3 liter. Nah, lanjut ke data 10 megas kedua, misal 10 atmosfer, 10 mol, 320 Kelvin. Nah, perhitungan selesai. Jika kita ingin mengulang, maka Y, ketik Y mengulang. Nah, misal baiknya data ini misal ya. Misal kita tidak mengetikkan Y, maka program akan selesai karena kita mengetikkan selain Y. Nah, kita lanjut ke program C++ pada program yang kedua ini. Nah, kita lanjut pada program yang kedua ini. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan saja dengan algoritmnya. Sama dengan menginputkan linear stream using namespace ini yang fungsinya tadi sudah dijelaskan, integer main. Nah, saya mendeklarasikan integer dan string, di mana variabel ini adalah integer i, integer n, dan integer pilih, dan stringnya ini adalah string x. Nah, sama saya menggunakan biodata, saya menggunakan fungsi output seperti ini. Nah, perulangan terjadi, saya menggunakan perulangan do yang diakhiri dengan while. Nah, ini, maka perulangan akan terjadi dari line 17 sampai line ini, sampai line 90 lah. Nah, setelah itu saya mengoutputkan seperti biasa, hukum gas ideal, daftar pilihan seperti biasa seperti ini. Nah, maka akan terdapat pilihan seperti ini nanti. Masukkan pilihan. Jika kita mungkin mengusahakan satu pilihannya itu, nah satunya itu menggunakan integer pilih nih, integer pilih, dimana saya sudah memanggil seperti yang di atas ini. Nah, lanjut ke baiknya data, output baiknya data. Nah, menggunakan n, menggunakan integer n, ya kan. Nah, setelah itu real array, float array, dimana arraynya ini saya menggunakan n dan floatnya ini saya menggunakan variabel p, v, mol, dan t, dimana r-nya, dimana konstanta r-nya ini adalah 0,08205. Nah, lanjut ke if. Di sini saya melakukan percabangan dengan menggunakan if. Ada 3 percabangan, dimana pilih sama dengan 1, pilih sama dengan 2, dan pilih sama dengan 3. Nah, pilih sama dengan 1 ini saya melakukan for, dimulai dari 0 dan i kurang dari n, i plus ini 1, 2, 3 gitu. Nah, saya menggunakan output ini seperti ini. I plus 1 ini sama ya, maknanya itu seperti yang tadi. Lanjut ke count volume gas liter, saya menggunakan input float VI. Lanjut ke jumlah mol gas, menggunakan mol I, inputnya itu floatnya. Lanjut ke konstanta gasnya ini. Nih, inilah saya memanggil R yang tadi yang di atas ini. R ini yang di atas ini. Nah, setelah itu ada temperatur, dimana inputnya itu menggunakan float TI. Nah, akan terdapat rumus, lalu ada rumus seperti ini, PI sama dengan mol I RI TI dikali per V. Karena kan hukum gas ideal itu kan
PV sama dengan nRT. Maka mencari P-nya ini adalah mol dikali R dikali T per V. Maka akan terdapat output hasil, yaitu maka besaran tekanan gas ke sekian, yaitu hasilnya itu adalah PI, yaitu memanggil seperti di atas ini, yang satuannya itu adalah atmosfer. Nah, untuk pilih sama dengan 2 dan pilih sama dengan 3 sama perlakuannya seperti pilih sama dengan 1. Hanya berbeda pada output, input, dan rumusnya saja. Nah, setelah itu yang terakhir akan terdapat hasil. Setelah terdapat hasil, maka akan terdapat output seperti ini, perhitungan selesai. Dan ketik ya jika ingin mengulang. Nah, perulangan dual terjadi jika string X yang kita gunakan ini untuk menginput ini, kita inputkan Y, maka perulangan akan terjadi dari line 17 sampai ke line 90. Mari kita coba running. Kita running, misal kita running. Nah, masukkan pilihan. Misal pilihan yang kita gunakan itu misal 1 tekanan gas, baiknya data 2. Nah, volume gasnya itu 20 liter misalkan, 20 mol, 300 Kelvin. Maka akan seperti ini. Seperti ini hasilnya, tekanan gas ke 1. Lanjut ke data tekanan gas kedua. Kenapa kedua? Karena kita memasukkan datanya itu 2. Ya inilah I plus satunya nih, 1, 2. Nah, ini 20 liter, 10 liter, 10 mol, 300 Kelvin. Nah, perhitungan selesai. Nah, disinilah dualnya. Jika kita menginputkan string X ini sama dengan Y, maka akan mengulang seperti ini. Tapi jika kita menginputkan selainnya ini, kita menginputkan 1, maka program akan selesai. Sekian dari penjelasan yang saya presentasikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.